1,000 miles in a world that's faded. Ooh, you make the world wow. I ain't striving for greatness because it ain't my style. I made me to become yours for the rest of my life now. Where would I be without you? I can only see the end. How can I live without you? You were there since the beginning. Let me see what you see in me. Let me be who you want me to be. 'Cause I know through it all, you see life worth fighting for. 'Cause I know through it all, you see life worth fighting for. You see life worth fighting for. I travel all this way now, more than 1,000 miles in a world that's faded. Ooh, you make the world wow. I ain't trying to be famous, 'cause it ain't my style. I made me to be all yours for the rest of my life now. Where would I be without you? I can only see the end. How can I live without you? You were there since the beginning. Let me see what you see in me. Let me be who you want me to be. 'Cause I know through it all, you see life worth fighting for. 'Cause I know through it all, you see life worth fighting for. You see life worth fighting for. Oh, yeah. You see life worth I hear an army rising up, like a rocket taking off. Oh, for the battle you have won, breathe in me. Just to rise and standing up, life awaken through your love. Oh, for the battle you have won, breathe in me. Sticks and stones may break my bones, but only you can make these bones come alive. Sticks and stones may break my bones, but only you can make these bones come alive. Only you can make these dry bones come alive.
by God and walk in the area of your destiny. You can't be limited to just working with people who look like you, or think like you, or vote like you, or dress like you. You got to get out of the box, because God's going to use a whole lot of people to bless you, to move in and out of your life, and you can't be narrow or one-dimensional. This is a coat of many colors. My eyes on you and on you, so lost in you, ain't got a clue now. I'd rather be finding you, letting go of what the world thinks of me. I surrender, surrender. White flag raised above my head, hands held high, standing on, standing reverence. If it means you're the only one who understands, your reality is perfect. If I would lose it all, you're worth it, and nothing I could do to deserve you. So I'm laying my crowns down, laying my crowns down. Just are you. Just are you. Just are you. Just are you. A sweet escape to your embrace, my hiding place in times of need. I fix my eyes on your gaze, letting go of what the world thinks of me now. I surrender, surrender. White flag raised above my head, hands held high, standing on, standing reverence. If it means you're the only one who understands, your reality is perfect. If I would lose it all, you're worth it, and nothing I could do to deserve you. So I'm laying my crowns down, laying my crowns down. Just are you. Just are you. Just are you. Just are you.
find solace here. Come on, who are broken. No judgment here. Don't matter what they think about you, what they think about your past. Don't matter what they say about you, what they say it won't last. Do you believe in love? You find it. Do you believe in love? You find it. Do you believe in love? You find it. Do you find solace here. Come on, who are broken. No judgment here. No judgment here. Don't matter what they think about you, what they think about your past. Oh, your past. Don't matter what they say about you, what they say it won't last. Do you believe in love? Do you believe in love? Do you believe in love? You find it. Do you Do you believe this love conquers all? Do you believe in love? Do you believe this love conquers all? Do you believe in love? Do you believe this love conquers all? Do you believe in love? Do you believe this love conquers all? Do you believe in love? Do you believe in love? Do you believe in love? You find it here. Do you believe in love? You find it. Do you believe in love? You find it. Do you believe? Do you believe? Do you believe in love? Do you believe? Do you believe in love? You find it. Shalom. Nervous. Shalom teman-teman semua. Hai, dimanapun kalian berada. Senang sekali. Aduh, kaku banget ya gue. Iya, senang banget bisa ketemu teman-teman lagi di ibadah kita setiap minggunya. Ini di minggu yang baru udah nggak berasa ya, sudah 5 bulan loh kita menjalani tahun 2021. Semoga
ya doa-doa kita seperti luar biasa sebelumnya ya. Semoga vaksin cepat selesai, Covid cepat selesai supaya kita bisa sama-sama kumpul di tempat ini untuk bisa sama-sama beribadah, sama-sama menyembah Tuhan, muji Tuhan. Amin. Dan seperti biasanya kita akan baca satu ayat dulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Dan hari ini ayatnya ada di Matius 20 ayat 28. Kayak suster ngesot. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, ayat ini pasti udah familiar banget sama kita. Kita udah sering dengar, kita udah sering dengar khotbahnya, dikhotbahin berkali-kali, atau mungkin kita sering baca juga di Alkitab. Tapi mari kita tidak mau sama-sama keraskan hati dan mau di-remind lagi bahwa Tuhan aja datang ke dunia ini untuk melayani kita semua, bukan untuk memegahkan dirinya, bukan untuk meninggikan dirinya, tapi dia mau turun sebagai seorang pelayan di luar semua kekuasaannya, tapi dia mau melayani setiap kita. Dia mau menunjukkan identitas dia yang sebenarnya sebagai anak Allah, dan apa yang harus dilakukan, sikap seperti apa sih yang harus ditunjukkan gitu. Dan Yesus sudah jadi teladan buat setiap kita. So mari kita gunakan hidup kita juga buat jadi teladan untuk orang lain, supaya hidup kita bisa memberkati orang lain. Amin, amin. So kita akan mulai praise and worship kita. Ya gitu deh. Ready gitarisku? Jangan nervous ya, saya yang nervous nih. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Dimanapun kita berada, gak peduli apapun kondisi setiap kita, mari kita sama-sama fokus sama Tuhan. Sama-sama nyanyi. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify, show your kingdom come in all the earth. Tepuk tangan boleh, joget-joget boleh, mau nari-nari boleh, ngapain terserah, yang penting berikan yang terbaik buat Tuhan. Look at the world we live today, look at the hurting everywhere. Let us see mercy and your grace overflowed in every place. Let us be one with you today, and let your glory fall. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify, show your kingdom come in all the earth. Teach us to live in righteousness, teach us to love in one accord, guide us to live life every day, as we worship in your court. Let us declare your majesty, and let your glory fall. We will shine, shine like stars above, shining in your light,
Tuhan isi hati kita bahwa kita mau hidup kita dipakai Tuhan, kita mau hidup kita semakin bersinar, jadi representasinya Tuhan di dunia ini dan membawa semua orang juga bisa kenal sama Dia. Amin. Pakai hidup setiap kami Tuhan, biar hidup kami boleh memuliakan Engkau. Selama hidup kami Tuhan, kami enggak mengecewakan Engkau. Setiap hal yang udah Tuhan percayakan dalam hidup kami bisa kami gunakan dengan baik. Kami bisa membagikan keselamatan kami Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Kami bisa membagikan api-Mu, kami bisa membagikan terang-Mu Tuhan. Tapi biar bukan setiap kami yang dilihat, tapi melainkan Engkau yang hidup dalam setiap kami yang dilihat Tuhan. Biar hidup kami boleh dipakai sama Engkau lebih luar biasa lagi. Kami boleh jadi generasi-generasi Tuhan yang menjawab kebutuhan yang ada Tuhan. Biar kami boleh maksimalkan hidup kami buat Engkau. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Let your fire burn in us. Burn me even more with your fire, Lord. Shine through our lives. Let you be lifted high. Jesus. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Yeah. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna.
Biar kami boleh jadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Bentuk hidup setiap kami, pakai hidup setiap kami Tuhan. Biar kami boleh jadikan Engkau teladan dalam hidup kami. Bagaimana kami harus menghadapi segala sesuatunya, bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus bicara. Kami percaya Tuhan apa yang ditunjukkan dari diri setiap kami, apa yang dikeluarkan dari hati setiap kami, perkataan kami itu keluar dari hati kami Tuhan. Karena itu kami mau belajar isi hidup kami dengan hal-hal yang baik. Kami mau belajar isi hidup kami, isi hati kami dengan firman-Mu. Terlebih Tuhan kami mau isi hati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biar Engkau yang bertata atas hati setiap kami. Biar kami boleh terus memancarkan Engkau Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Biar kami boleh duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu,
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, jadikan hidupku seperti-Mu, bentuk hidupku, bentuk hidupku Tuhan, jadikan seperti-Mu, pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu, untuk kebesaran-Mu Yesus, nyatakan Engkau besar. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk Sekalipun keadaan kami saat ini gak baik Tuhan, mungkin kami yang merasa kami sendiri, kami merasa kami gak berdaya Tuhan, ataupun kami yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Apapun keadaan kami mau belajar Tuhan untuk terus dibentuk sama Engkau. Sekalipun mungkin pikiran kami, mindset kami berkata kami gak mampu. Sekalipun kami masih terus mengatakan bahwa kami gak bisa, tapi kami percaya Engkau Allah yang gak pernah menyerah atas hidup kami. Biar lagu yang kami nyanyikan, biar pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu juga boleh jadi kekuatan buat kami Tuhan. Biar apa yang kami persembahkan buat Engkau itu boleh jadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Biar mulut kami gak cuma sekedar bernyanyi, tapi kami boleh mengimani setiap lirik yang ada Tuhan. Itu boleh menguatkan kami, meneguhkan setiap kami Tuhan, untuk kami terus berpegang sama Engkau, untuk kami boleh terus pikul salib kami, biar kami boleh jadi semakin serupa sama Engkau Tuhan. Biar Engkau Allah yang boleh dilihat dalam hidup kami, biar kami boleh memancarkan Engkau. Bukan setiap kami Tuhan, bukan diri kami Tuhan yang ditinggikan, tapi Engkau Tuhan. Biar nama-Mu yang boleh semakin dipermuliakan Bapa lewat hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh ada sampai hari ini. Kami percaya itu bukan karena kuat gagah setiap kami, tapi kami percaya itu karena kasih karunia-Mu, itu karena anugerah dari Engkau. Dan saat ini Tuhan kami mau menyerahkan fokus kami lebih lagi Bapa buat kami melanjutkan ibadah kami. Biar firman yang disampaikan itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Biar apa yang masuk Tuhan ke dalam hati setiap kami itu enggak
keluar dengan sia-sia, itu gak kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya ada hal-hal yang mau Tuhan sampaikan buat kami. Ada peneguhan, ada kekuatan, ada kesegaran yang mau Tuhan berikan buat kami. Ajar kami Tuhan, buat kami boleh punya sikap hati yang benar ketika kami mendengarkan firman-Mu. Biar kami boleh memberikan sikap yang terbaik Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap teman-teman yang percaya boleh sama-sama katakan, amin. Oke, seperti yang saya sudah janjikan di minggu lalu, teman-teman, di Nafas, kalau teman ikut Nafas, saya akan membahas tentang bagaimana menanggulangi cara ketika kita nggak baik-baik aja. Sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman semua, hello DC Youth, happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, selamat liburan, selamat jalan-jalan. Ya tapi sebaiknya tidak untuk jalan-jalan, berjaga-jaga diri ya teman-teman. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah pergi. Dan thank you teman-teman udah hadir di sini, dan saya sangat mengapresiasi para pelayan juga yang menyiapkan ibadah ini dengan baik. Thank you guys, you're all awesome, sangat luar biasa, dan saya yakin bahwa Tuhan melihat setiap pelayanan kalian, dan mungkin kita di sini cuma bisa berterima kasih, tapi saya percaya Tuhan jauh lebih disenangkan dari apa yang kalian lakukan. Saya juga menyapa teman-teman yang ada di Premier. Hello teman-teman, how are you? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan juga teman-teman yang mungkin menyaksikan ini nggak di Premier tapi di online. Halo teman-teman juga, saya menyapa teman-teman semua, baik pagi, siang maupun malam teman-teman menyaksikan ibadah ini, beribadah bersama kami. Saya percaya bahwa waktu itu enggak membatasi kita semua untuk merasakan kuasanya Tuhan, amin. Thank you buat tim PW yang sebelumnya udah membantu kita juga. Saya harap teman-teman diberkati dengan lagu-lagu juga yang dibawakan. Oke, iya, kalau saya mah gak perlu kenalan lagi ya, tiap minggu udah muncul, jadi nggak usah kenalan. Nah hari ini seperti yang tadi saya udah bilang, saya udah janjikan, boleh dimunculkan judulnya hari ini adalah, nah ini menarik banget teman-teman judulnya, It's Okay Not to Be Okay. Dan subtemanya itu adalah I wasn't made that strong. Jadi kita tidak diciptakan untuk sekuat itu. Ya, apakah benar? Apakah kita tidak sekuat itu? Ya, tentu saja teman-teman. Jawabannya adalah kalau dari saya iya. Kita tidak diciptakan untuk sekuat itu, untuk menahan beban yang begitu berat. Kalau ada teman-teman yang berpikir, saya diciptakan untuk jadi seorang yang terus berkorban demi kepentingan orang lain. Saya adalah pribadi yang diciptakan untuk terus-menerus merasakan suffering. Itu salah besar teman-teman. You wasn't made that strong. Dan teman-teman, seperti judul pada hari ini, kita akan bahas tentang beberapa hal. Bagaimana sih caranya saat teman-teman gak oke, tapi teman-teman tetap bisa being authentic, tetap bisa being real. Teman-teman tetap bisa jadi pribadi yang asli, mengeluarkan warna asli kita. Gitu. Jadi bukan jadi pribadi yang berpura-pura seolah-olah keadaan itu baik-baik saja. Enggak, tapi teman-teman tahu bahwa keadaan lagi gak baik-baik aja, tapi teman-teman tetap bisa bersukacita dengan tanpa kepura-puraan. Banyak orang-orang yang pura-pura untuk menjadi oke, padahal mereka lagi gak oke. Dan menurut saya itu salah. Karena seharusnya sebagai seorang murid Kristus, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai orang Kristen, seharusnya kita jadi pribadi yang real, yang gak berpura-pura. Karena tahu gak teman-teman, saya menemukan bahwa Yesus adalah pribadi yang paling jujur. Nah ketika saya menyiapkan khotbah ini, sejujurnya saya juga masih agak meraba-raba gitu. Kira-kira apa yang Tuhan mau sampaikan ya. Nah saya dapat satu kisah, mungkin bisa disebut kisah atau contoh dari hidupnya Yesus, inspirasi dari hidupnya Yesus. Itu ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Nah kita buka dulu perikopnya ya. Mungkin sebutnya perikop ya atau pasalnya. Itu ada di Markus 14
ayat 32 sampai 42. Mungkin kalau di slide tulisannya agak sedikit kecil, tapi kalau di layar harusnya kelihatan ya teman-teman ya. Ini saya pisah-pisahkan supaya kita nggak bingung. Nah saya mau bacakan tapi saya mau undang teman-teman kalau bisa bangkit berdiri. Kalau nggak bisa duduk aja nggak masalah. Kalau tempatnya lagi sempit, lagi nggak PW juga untuk berdiri gitu nggak ada masalah. Tapi saya mau undang kita baca ayat ini sama-sama. Jadi bukan saya doang yang baca, teman-teman juga ikut baca dari ayat 32 sampai 42. Oke, kita baca sama-sama ya teman-teman di hitungan ketiga dari kitabnya dulu. Saya akan bantu lead teman-teman untuk baca di hitungan 1, 2, 3. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Di ayat 32, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ayat 33, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. 34, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ayat 35, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ini kata Yesus ya teman-teman, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ayat 37, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Ayat 38, saya harap teman-teman masih mengikuti. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat 39, lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. 40, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Ayat 41, kemudian ia kembali, Yesus kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Cukuplah saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayat 42, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Oke, ini kisah Yesus di Taman Getsemani ketika kita mungkin kalau yang sekolah minggu sering dengar kisah ini. Jadi malam setelah Last Supper, malam perjamuan terakhir, Paskah, Yesus pergi ke Taman Getsemani berdoa. Gitu. Nah, dia berdoa bersama dengan tiga murid-muridnya di Markus itu dikatakan ada dia membawa Petrus, Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes. Itu ketiga muridnya. Lalu dia maju sedikit, dia maju ninggalin agak berjarak dengan mereka lalu dia berdoa gitu. Nah, doanya di sini ditulis ya teman-teman. Nah, teman-teman salah satu hal yang harus kita lakukan kalau kita sedang dalam keadaan gak oke adalah di poin pertama boleh dimunculkan. Confess and accept. Don't deny. Jangan pernah menyangkal kalau kita lagi gak baik-baik aja. Jangan pernah gak menerima kalau kita lagi gak baik-baik aja. Banyak orang yang justru ketika mereka nggak baik-baik aja mereka pretending gitu, mereka berpura-pura kuat gitu. Seakan bahkan kalau di sinetron ya banyak adegan dramatis yang bilang gini, saya belum mengatakan ini kepada dia gitu ya contohnya. Tapi
saya harus berusaha kuat, saya nggak boleh memberitakan kabar buruk ini kepada dia. Nah, teman-teman, banyak dari kita juga pada kenyataan hidupnya walaupun tidak selebay itu sih. Tapi kita juga pretend ketika kita lagi nggak oke, kita berusaha untuk di depan orang kita baik-baik aja. Kita berpura-pura seakan-akan keadaan baik-baik aja. Padahal teman-teman, nggak ada yang salah dengan not being okay. Dengan nggak menjadi baik-baik aja. Gitu. Nah, buktinya ada di mana? Kalau Yesus lagi nggak baik-baik aja. Boleh balik ke slide selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, saya kuningin di ayat 34. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya, dan di kuning yang kedua, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripada aku. Berarti ada sesuatu yang Yesus seperti apa ya? Yesus lagi merasakan hal yang gak enak di dalam diri dia. Sampai dia bilang, kalau bisa janganlah gitu. Janganlah gitu. Janganlah, karena pada waktu itu cawan yang dimaksud adalah penghukuman di kayu salib itu, teman-teman, menebus dosa manusia. Nah, pada saat keadaan itu Yesus tuh lagi gak baik-baik aja. Dan dia jujur, teman-teman. Dia jujur dan menerima bahwa keadaan lagi gak baik-baik aja. Dan kerennya adalah gini, Yesus itu jujur pada saat nggak pas, saya lupa ini apakah H+1 setelah Paskah atau enggak. Tapi gini, ketika orang-orang lagi merayakan Paskah, bersenang-senang, berkumpul di dalam satu meja bersama keluarga, merayakan hari raya, bayangkan teman-teman, Yesus malah sedih. Tapi apakah Yesus berpura-pura untuk tidak sedih? Apakah berpura-pura untuk dalam keadaan yang baik-baik aja? Enggak. Yesus mengakui bahwa dirinya lagi gak baik-baik aja. Bahkan dia katakan, saya sangat sedih sampai saya mau mati rasanya. Saya udah pengen mati aja rasanya. Padahal ya memang habis itu dia mati gitu. Mati di atas kayu salib. Dia bilang kayak rasanya tuh udah mau mati. Udah gak kuat nahan kecemasan ini gitu ya. Nahan rasa gak enak itu udah gak kuat banget gitu. Dan ini adalah bukti bahwa Yesus jadi pribadi yang sangat jujur. Dia mengakui dan menerima dan tidak menyangkal bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, mengakui, apakah kita dari kata mengakui ya, berarti kan kita declare gitu, kita bukan mengucapkan juga sih, maksudnya kita menunjukkan ketidakbaikan diri kita gitu. Nah, ini berhubungan dengan poin yang kedua, share to others. Di poin yang kedua, share to others. Ketika teman-teman lagi gak baik-baik aja, apa yang harus teman-teman lakukan? Share ke orang lain. Share ke orang lain. You wasn't made that strong. You wasn't made that strong. Berbagilah beban, teman-teman. Yesus pada saat tadi, boleh balik ke slide yang ayat di Taman Getsemani di Markus. Yesus pada saat itu berkata, lalu katanya kepada mereka di ayat 34. Merekanya itu siapa teman-teman? Di ayat 33 adalah Petrus, Yakobus dan Yohanes. Apakah Petrus, Yakobus dan Yohanes adalah orang asing? Bukan. Nah, maksudnya mengakui, apakah kita lalu lantas di depan semua orang kita bilang gue lagi gak baik-baik aja nih, gue lagi gak baik-baik aja nih. Atau mungkin yang lagi tren sekarang adalah kita curhat ke sosial media. Kita post di IG story-nya Instagram, kita bilang I'm tired gitu ya. Layarnya hitam, tulisannya putih, titik kecil gitu ya. I'm tired, kan. Terus kasih stikernya mood gitu ya. Ya kan zaman-zaman sekarang kan gitu ya. Saya tua, agak tua tapi saya masih mengikuti lah zaman-zaman modern ini. Kan saya juga mau dibilang keren ya teman-teman. Nah, atau misalnya ada pos-posan yang mungkin mulai bijak gitu. Ketika hidup lagi gak baik-baik aja atau hidup lagi susah. Biasanya post-post di IG story itu jadi lebih bijak teman-teman. Biasanya ya, saya gak bilang semua orang tapi biasanya begitu. Nah saya sering juga, anyway intermezzo aja, saya sering isengin kalau ada beberapa teman yang post kata-kata bijak, saya akan reply ke DM direct message mereka dan saya akan bilang, lagi kenapa?
kok tumben bijak gitu ya. Ya itu sedikit intermezzo aja. Nah, tapi apakah seperti itu teman-teman? Kita mengakui di Instagram, Instastory, kita mengakui kepada datang ke gereja nih. Kita murung, duduk, cemberut gitu. Atau pas lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman lagi makan misalnya. Kita nggak makan gitu ya. Kita murung, kita rasanya bad mood gitu kelihatannya, auranya jadi nggak enak gitu kan. Pernah ya berasa kayak gitu ya. Nah enggak teman-teman, kita bukan seperti itu. Kita harus share, berbagi beban kepada orang-orang di sekitar kita yang memang adalah circle-nya kita. Jadi bukan sembarang orang. Bukan artinya, kan banyak orang-orang ya, kenapa sih mereka mau post di IG story? Ya satu hal, karena mereka udah gak kuat, mereka tuh pengen share tapi kadang-kadang kita kalap gitu. Kita lebih sering, lebih cepat jari kita daripada untuk ngetik di Instastory, daripada untuk ke kontak dan nyari telepon untuk telepon teman kita, untuk cerita, atau untuk chat ke teman kita. Akan jauh lebih lama gitu waktunya dan story kan cepet banget gitu. Kita sering kalap kayak gitu teman-teman. Dan yang saya maksud di share to others ini adalah share ke circle-nya teman-teman. Dan terutama adalah golden circle-nya kalian, teman-teman yang terdekat. Mereka yang bisa kalian percayai, mereka yang mungkin berjalan bersama-sama dengan kalian, mereka yang bisa duduk, bisa berdiri bersama-sama dengan kalian. Nah teman-teman, berbagi beban bukanlah suatu hal yang memalukan atau lemah, enggak. Saya bilang di subtemanya teman-teman, you wasn't made that strong. Bahwa kita gak diciptakan untuk sekuat itu. Ya kalau kita diciptakan untuk jadi kuat, superior, buat apa ada Tuhan? Buat apa kita bilang andalkan Tuhan dalam segala hal? Ya gak perlu, kita udah kuat. Tapi justru karena kita diciptakan tidak sekuat itu, makanya kita butuh Tuhan dan butuh teman-teman kita. Butuh sahabat-sahabat kita. Orang-orang bahkan yang sahabat-sahabat kita yang juga mengenal Kristus, yang berjalan ke arah Kristus bersama dengan kita. Kan teman-teman, ya teman kita jangan pilih-pilih, tapi kan sahabat kita harus pilih dong. Karena ayat firman Tuhan aja jelas bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan pastikan ketika kamu share to others, ketika kamu lagi gak baik-baik aja dan share to others, kamu share ke orang yang tepat. Gitu, kamu share ke orang yang tepat, yang bisa memberikan solusi yang baik atau bisa mendengarkan dengan baik gitu. Jadi berhati-hati juga waktu kita share ke other. Tapi sekali lagi teman-teman, bahwa berbagi beban bukanlah hal yang menjadikan kamu lemah gitu. Karena ya pada dasarnya kita memang semua manusia ini lemah sih gitu. Lemah sih gitu dan kita gak perlu terlihat kuat untuk jadi keren sih gitu. Justru teman-teman tahu gak sih kadang-kala ketika kita menceritakan apa yang jadi masalah kita, kesusahan kita, kelemahan kita sama orang lain, justru orang lain itu mostly akan kagum karena hebat ya dia bisa jujur sama dirinya sendiri. Karena mungkin aja ya teman, mungkin yang dengar pun belum tentu bisa jujur sama dirinya sendiri. Gitu, oke? Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika kita lagi dalam keadaan yang gak baik-baik saja, untuk kita tetap real dan tetap autentik. Nah itu di poin ketiga, di slide ketiga boleh dimunculkan. Gambarnya lucu-lucu ya teman-teman. Come home, pulang ke rumah, back to God. Kembali kepada Tuhan. Teman-teman saya gak kuningin ini sih sebenarnya, sengaja gitu, sengaja. Di ayat yang ke 36 itu ditulis ya teman-teman di paling bawah setelah kuning, justru setelah kuning biar nggak nyampur, justru saya nggak kuningin. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Come home artinya bukan menyerah, kayak menyerahkan semuanya. Tuhan nih gue punya masalah, nih gue kasih ke lu, bup. Terus kita gak pegang apa-apa. Sorry guys, Tuhan tuh bukan tempat sampah. Really. Tuhan tuh bukan tempat sampah. Dia pendengar, iya dia pendengar gitu. Dia pendengar. Tapi dia bukan tempat sampah, tempat yang kalau kamu lagi punya masalah, seakan-akan
Kamu lagi punya sampah, kamu buang ke dia, terus kamu cuek aja. No. Tapi maksudnya adalah come home adalah kembali kepada kehendaknya Tuhan. Pulang kembali ke dalam jalur rencana agungnya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki buat setiap kita lewat keadaan ini. Dan itu yang Yesus lakukan. Teman-teman, kenapa poin ketiga ini adalah kembali kepada Tuhan? Padahal sebenarnya poin ketiga ini bisa misalnya ya, dicermin, memotivasi diri, bernyanyi nada-nada yang bahagia, mengatakan kepada diri sendiri bahwa kamu pantas untuk bahagia atau apapun. Nah tapi teman-teman, saya mau bilang gini, kenapa poin ketiganya ini? Karena pertama tadi, kalau ngomongin diri sendiri, kita adalah pribadi yang lemah. Kita harus andalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, Alkitab pun katakan, tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Dan tadi shares to others. Di ayat yang ke-41, boleh dimunculkan lagi. Di 41 saya kuningin. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah saatnya sudah tiba. Saya dapat sebuah pencerahan bahwa sekalipun kita punya orang buat tempat buat kita cerita, tapi mungkin orang-orang itu nggak akan selamanya ada di sana, teman-teman. Ada kalanya di mana mereka nggak bisa menjawab panggilan kita, atau ada kalanya di mana mereka nggak bisa memberikan solusi karena mereka nggak mengalami hal itu gitu misalnya. Mereka mungkin bisa mendengarkan kita, tapi mereka juga bingung apa yang harus mereka jawab atau mereka lakukan gitu. Kadang-kala ada kalanya seperti itu. Tapi kalau bagi beban kan nggak ada masalah gitu ya. Nah, come home back to God. Nah, saya terinspirasi sebenarnya poin ini dari cerita anak yang hilang. Tapi saya nggak munculkan di slide. Jadi teman-teman, ya simpelnya cerita anak ini, kalau saya boleh ceritakan dengan singkat, walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu cerita ini gitu, perumpamaan ini. Karena ini perumpamaan yang Yesus, kalau nggak salah Yesus yang ceritakan gitu di Alkitab. Jadi anak ini pergi bawa warisan bapaknya sebelum bapaknya meninggal, dan akhirnya dia foya-foya, kehabisan uang, dia berakhir di kandang babi. Dan akhirnya dia pulang, bapaknya menyambut dia dan segala macam. Nah kalau teman-teman baca, teman-teman perhatikan di Alkitab, teman-teman, anak ini sebelum dia pulang ke rumah bapaknya, dia ada di kandang babi. Dan dia mikir gini, di rumah bapakku ada tempat, enak, ada makanan, ada ini. Dan dia memantapkan diri akhirnya untuk pulang. Dan tahu gak sih teman-teman, waktu papanya ini lihat, bukan anaknya yang lari masuk ke rumah berlutut ke papanya, anaknya malah malu. Tapi justru bapaknya yang berlari ke dia. Bapaknya yang berinisiatif untuk lari ke dia. Gitu. Dan teman-teman, saya mau bilang ya, saya pernah masak babi samcan. Dan oh my god, baunya tuh gak enak teman-teman. Serius. Baunya tuh sangat gak enak. Baunya gak enak. Dan bayangkan anak itu habis dari kandang babi. Dan kalau gak salah ya, kalau saya gak salah, saya belum baca percis detailnya lagi. Karena saya cuma ingat sekelibat waktu dapat poin ini. Kalau gak salah dia juga makan ampas babi kalau gak salah. Dan bayangkan teman-teman, bukan cuma badannya yang bau, tapi mulutnya juga bau. Dan pada saat mereka pelukan, saya rasa anak itu nggak cuman diem, tapi dia juga nangis kayak anak kecil mungkin ya, mengeluarkan suara. Dan bayangkan bau mulutnya, bau badannya. Tapi apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya memeluk dia, langsung nggak pakai mandi dulu, nggak pakai datang, peluknya nanti ya, mandi dulu ya, gitu. Nggak pakai. Dan teman-teman tahu nggak sih, kalau kamu kembali pulang, kembali ke Tuhan, kembali ke jalur rencananya agungnya Tuhan, sebau apapun, sebusuk apapun, Tuhan yang akan inisiatif bahkan nyamperin kita duluan. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di tempat
persis di mana kamu meninggalkan dia. Saya ulangin teman-teman, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana bro? Gue gak bisa lihat dia, gue gak bisa ketemu dia. Tuhan ada persis di tempat di mana kamu meninggalkan dia. So come home, back to God. Kembali sama Tuhan. Dan teman-teman, saya sebenarnya masih nggak terlalu tahu waktu mau bawain ini, mau bawain poin seperti apa. Dan saya terinspirasi poin-poin ini itu dari seorang sahabat sih. Seorang sahabat yang nggak beberapa minggu ya, mungkin minggu lalu saya chat dia gitu. Kita ngobrol di chat dan saya bilang, bro ketemuan yuk, kangen nih gitu, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Ya, dan saya nggak punya banyak sahabat gitu ya, karena saya punya kepribadian introvert dan mungkin sahabat saya cuma bisa nggak perlu repot-repot untuk teman-teman pakai 2 tangan, cukup 1 tangan aja bisa dihitung. Sahabat saya sangat sedikit gitu, di mana orang-orang yang saya bisa ceritakan tentang kehidupan pribadi saya gitu. Dan saya bisa bilang ini adalah salah satu sahabat saya. Dan ketika datang, dia cerita teman-teman. Saya udah minta izin ke dia anyway untuk cerita ini. Dia datang, kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya dia cerita sama saya. Dia bilang, akhir-akhir ini gue baru sadar bro, ternyata gue kepahitan sama bokap. Dia bilang. Dan terjadi banyak masalah keluarga yang begitu bertubi-tubi. Bahkan masalah pribadi dia juga ikut gitu. Jadi dia bilang berat banget, bahkan dia bilang gue sebenarnya udah gak kuat gitu. Gue udah gak kuat, gue sampai nangis gitu. Dia bilang gue sampai nangis dan gue bilang Tuhan kenapa gini gitu. Kenapa kayak gini gitu. Dan dia juga ceritakan apa yang jadi tujuannya ke depan. Dan dia bilang bahwa sulit banget buat gue untuk capai ini sebenarnya gitu. Dan gue benar-benar cuman kalau saya boleh bahasakan ya teman-teman dengan sehari-hari, gue cuma pakai iman bro buat capai ini gitu. Gue udah nggak tahu lagi gimana caranya. Gue cuman catet, gue cuman declare Tuhan, gue punya visi buat di rencananya Tuhan. Gue tahu ini apa yang Tuhan mau kayak gini. Tapi jujur dia bilang untuk sekarang dia nggak punya resource sama sekali gitu. Dan saya belajar dari dia adalah waktu kami ngobrol, waktu kami ketemu, bahkan waktu di chat gitu, dia nggak menutupi kalau dia lagi nggak baik-baik aja. Waktu di chat pun dia udah bilang, bro sebenarnya gue pengen cerita, tapi nggak apa-apa ya ceritanya nanti aja gitu pas kita ketemu. Dan dia nggak nutup-nutupin kalau dia itu sedang kayak seolah-olah, oh ya kabar baik bro, luar biasa dan segala macam gitu ya. Kalau tagline banget kan, apa kabarnya dahsyat luar biasa, yes gitu kan. Kalau ini mungkin apa kabar bro, lesu lemah no gitu ya. Apa kebalikannya banget gitu ya. Tapi saya belajar bahwa dia mengakui dirinya. Bahkan dia bilang ke saya, gue sadar kalau gue terluka gitu. Gue sadar gue terluka dan saya belajar bahwa dia ngomong seperti ini teman-teman. Ada satu statement yang dia bilang menarik banget dari dia gini. Gue selama ini nggak mengakui kalau gue kepahitan sama bokap dan gue menutupinya dengan firman Tuhan. Wih ngeri banget ya. Dia menutupinya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan gini dan gue deny gitu. Deny kalau gue ada masalah sama bokap gitu. Dan saya juga belajar dari, sekalian kita review ya teman-teman poinnya ya. Dia mengakui akhirnya dan dia menerima kalau memang dia terluka, dia lagi gak baik-baik aja. Dan teman-teman dia cari teman, cari mentor yang bisa konselingin dia untuk dia tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dia perbuat dan lukanya sedalam apa sih gitu. Dia cari mentor untuk bisa konseling dia. Dia share ke others yang dia bisa percayain gitu. Ya mungkin salah satunya sebagai seorang sahabat adalah saya gitu. Dia share ke saya juga gitu dan ada orang-orang sahabatnya dia juga dia cerita bahwa dia ceritain gitu. Dan yang paling menarik adalah poin ketiganya teman-teman. Come home, back to God. Dan dia bilang, tapi gue mau kembali.
ke rencananya Tuhan buat hidup gue. Apapun keadaan gue sekarang, yang penting ini. Gue tahu gue berdoa sama Tuhan, dan kalau Tuhan memang mau gue untuk jadi visi yang udah dia tetapkan, then I'll do it. Walaupun bahkan dia bilang gue gak punya resource sama sekali sekarang. I'm not okay gitu. Misalkan kalau saya boleh bahasakan di khotbah ini, I'm not okay. But I'll keep going gitu. Aku akan tetap berjalan gitu. Dan ini cerita yang saya suka banget karena ini menuntun saya ke satu quote yang bagus banget dari Perry Noble. Dia katakan seperti ini teman-teman. It's okay not to be okay. But it's not okay to stay that way. Boleh saya ulang teman-teman? It's okay not to be okay. It's okay. You wasn't made that strong. It's okay not to be okay. But it's not okay to stay that way. Satu kata-kata yang selalu saya bagikan ke teman-teman, hanya karena Tuhan menerima kita apa adanya, bukan berarti kita jadi apa adanya terus. Kita boleh gak baik-baik aja teman-teman. But don't stay in that area forever. Jangan ada di area itu selamanya. Jangan ada di area that you're not okay. Bukan juga menyerah lalu cuek dengan masalahnya. No. Confess, akui, terima. Bagikan ke orang lain yang bisa mendengar kamu. Dan terakhir, kembali lagi, apa yang Tuhan mau lewat kondisi ini. Dan tapi teman-teman jangan lupa, being authentic, being real. Jangan berpura-pura seakan-akan keadaan baik-baik aja. No, you're not okay. Katakan gini, I'm not okay, but I'll fight. Aku akan berjuang. Aku akan berusaha. Saya nggak lagi baik-baik aja, aku lagi nggak baik-baik aja. Tapi aku akan berusaha untuk mengatasi ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan sahabat-sahabatku. Share your burden, teman-teman. Jangan sok kuat. Jangan main-main sok kuat lagi, jangan main-main one man show lagi. Kita ini diciptakan banyak, manusia tuh banyak beranak cucu, bukan buat hidup sendiri, tapi buat hidup rame-rame, bareng-bareng. Kenapa kita berbeda? Justru kita harus saling melengkapi. Tapi masalahnya teman-teman, kita gak akan bisa saling melengkapi kalau kita gak being authentic. Satu hal mungkin saya tutup dengan kalimat dari satu lirik lagu ya. Yang mungkin kalau gak salah Andrew bawakan di minggu kemarin ya. Saya suka banget lagu ini teman-teman. Dari awal albumnya keluar saya suka banget lagu ini. Saya ingat banget satu kata-kata di interlude-nya dia katakan gini. Ketika ku datang apa adanya, di sanalah ku terima engkau apa adanya. Kalau kita gak datang ke Tuhan dengan autentik, dengan real, kita gak akan bisa terima hatinya Tuhan dengan real. Di dalam Tuhan itu gak ada kepura-puraan teman-teman. Gak bisa kita pura-pura, gak bisa. Kita gak akan terima Tuhan apa adanya. Kalau kita mau terima rencananya Tuhan dalam kehidupan kita apa adanya, jadilah apa adanya. Masuk ke hadirat Tuhan ada apa adanya, dengan apa adanya diri kamu, dengan semua yang kamu punya. Berserah sama dia, tapi tetap fight dengan imanmu. So it's okay not to be okay. But it's not okay to stay that way. Mari kita bersatu dalam doa. Thank you Tuhan. Teman-teman, I don't know, waktu saya siapin ini, saya benar-benar ngerasa banyak dari kita yang nggak lagi ke dalam keadaan nggak oke, tapi kita berusaha pura-pura bahwa kita strong enough untuk berdiri, kita cukup kuat untuk menghadapi semua ini sendiri, kita cukup kuat bahkan untuk menanggung ini sendiri, untuk
Saya dapat kata suffer teman-teman. Untuk menderita sendirian. Ya saya tahu. Waktu Yesus jalan di Via Dolorosa. Di kayu salib. Tuhan Yesus sendirian. He's alone gitu. Bahkan saya nggak ngerti apakah itu dalam dunia spiritual atau seperti apa. Bahkan dikatakan, Bapa kenapa engkau meninggalkan aku gitu. Kalau saya boleh bahasakan sehari-hari. Eli Eli lama as-sabachthani. Tapi teman-teman, saya cuma mau bilang gini. Ketika Yesus jalan di Via Dolorosa, mengalami penderitaan itu. Satu fokus yang mengalahkan semua rasa sakit Yesus. Satu fokus yang mengalahkan semua perihnya luka-luka dia. Adalah kamu dan saya. Adalah kita. Teman-teman, kalau kamu hari ini mau nangis, kamu capek, kamu bilang, saya udah gak kuat Tuhan. Nangis ke Tuhan teman-teman. Nangis ke Tuhan. Saya selalu bilang, kalau ada apa-apa, saya selalu bilang ke anak-anak saya, ke anak-anak yang saya bimbing, kalau ada apa-apa gak perlu cari saya dulu. Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Karena bukan saya yang bisa kasih kamu kelegaan. Alkitab katakan hanya Tuhan yang bisa kasih kelegaan teman-teman. Cari dia dulu. Nangis di hadiratnya teman-teman, gak apa-apa. Teman-teman saya mau kasih tahu bahwa air mata orang yang menyembah itu gak pernah jatuh di lantai. Tapi ditampung dalam kirbat Allah. So boleh gak teman-teman, if you not feel okay, but you pretend that you're strong enough to face it. Boleh gak teman-teman, angkat tangan teman-teman di rumah, dimanapun teman-teman ada. Saya mau berdoa buat teman-teman. Mari teman-teman, salah satu langkahnya adalah mengakui bahwa yes, saya lagi gak oke, saya lagi terluka. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan teman-teman. And that's right, itu benar. So mari angkat tangan kita teman-teman buat teman-teman yang lagi ngalamin hal seperti itu. Dan izinkan saya teman-teman dengan hormat buat memimpin kita semua dalam doa. Bapak thank you. Aku gak bisa ngelihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Aku gak bisa. Tapi aku tahu Engkau bisa. Matamu tertuju kepada mereka yang hatinya terluka. Yang keadaannya lagi gak baik-baik aja. Aku percaya bahwa mata Tuhan tertuju kepada semua anak-anaknya tanpa terkecuali. Bahkan yang masih berdosa Tuhan. Aku percaya bahwa hari ini Tuhan, Engkau gak pernah meninggalkan setiap mereka. Aku mau berdoa Tuhan, apapun masalah mereka, biar kuatkan iman setiap mereka Tuhan. Aku percaya bahwa mereka gak jadi pribadi yang berpura-pura untuk baik-baik aja, gak jadi pribadi yang pura-pura kuat, tapi mereka jadi pribadi yang otentik dimanapun mereka berada. Dan mereka bisa bilang, it's okay not to be okay, as long as God with me. Selama Tuhan masih bersamaku. And I will not stay that way. Dan aku gak akan pernah menyerah akan hal ini, dan aku gak akan tinggal di sana di keadaan yang gak oke ini. Aku akan cari cara gimana caranya. Dan izinkan setiap mereka Tuhan, aku percaya mereka boleh punya hati yang mau berbagi beban dengan orang lain. Aku tahu bukan hal yang gampang Tuhan, tapi aku percaya Engkau menuntun orang-orang yang bisa mereka percaya. Engkau menuntun orang-orang yang bisa mereka bagi cerita mereka kepada setiap mereka, yang bisa mereka tumpahkan rasa ketidakenakan mereka, kecemasan mereka. Aku percaya Engkau Allah yang menuntun kepada setiap orang-orang yang baik Tuhan. Aku percaya bahwa rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan buat setiap kami Tuhan, tapi rancangan yang damai sejahtera Bapa. Aku percaya Bapa biar menyerahkan anak-anak-Mu, aku percaya bahwa setiap pergumulan yang mereka lalui, mereka selalu ingat Tuhan bahwa ada Engkau beserta dengan mereka. Nah, aku berdoa Tuhan, biar buat setiap tangan-tangan yang terangkat anak-anak-Mu Tuhan, mereka punya kepercayaan yang kuat dengan Engkau. Dan mereka terus berpegang dan mengandalkan Engkau. Dan mereka sadar bahwa mereka gak diciptakan sekuat itu. That they wasn't made that strong. Dan mereka mengakui bahwa Engkau jauh lebih besar daripada masalah-masalah mereka Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Engkau.
Demi nama Yesus Kristus, semua yang siap untuk mengatasi dan berjuang, sama-sama katakan amin. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oke teman-teman, kita berada di rundown akhir ibadah. Ya rundown kan ya bahasanya rundown. Saya harap teman-teman mendapatkan sesuatu hari ini. Gak jadi pribadi yang sama lagi. Saya percaya bahwa kita semua, termasuk saya bahkan teman-teman, dikuatkan kembali sama Tuhan, di recharge kembali, dipulihkan kembali, kita dapat sesuatu teman-teman. Dan dimanapun teman-teman berada, saya harap teman-teman ditemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan teman-teman, saya cuma mau mengingatkan teman-teman, jangan lupa untuk terus ikuti ibadah kita, jangan lupa ibadah di setiap jam 11 teman-teman, dan kita akan mulai ibadah offline di bulan Juni. Jadi pastikan teman-teman, bagi teman-teman yang bisa datang ke di sisi Taman Surya, boleh langsung datang aja. Tapi teman-teman tenang aja, kalau misalnya teman-teman dalam keadaan yang kurang sehat atau teman-teman gak bisa hadir nih, teman-teman bisa join secara online. Gitu, untuk kita keamanan bersama. Dan teman-teman tenang aja ya, kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, tetap ada penyemprotan disinfektan sebelum pergunaan ruangan, dan juga kita menyediakan hand sanitizer dan juga ada pengecekan suhu teman-teman. Jadi kita terus berusaha untuk juga menjaga satu sama lain, karena bukti dari kita mengasihi satu sama lain adalah juga kita saling menjaga satu sama lain teman-teman. Saya percaya bahwa juga dengan tentunya mengandalkan Tuhan, kita semua akan dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Amin. Dan juga nggak lupa mengingatkan teman-teman untuk join Lope di hari Selasa, Minggu 2 dan 4 maksud saya, 2 dan 4 itu di hari Selasa, dia jam 7:30 malam. Nah itu via Zoom teman-teman, jadi teman-teman bisa join karena di situ pembahasannya akan beda lagi nih teman-teman, dan kita akan jauh lebih banyak sharing daripada monolog satu arah gini ya teman-teman. Jadi bakal seru banget, dan salah satu firman yang tadi ya teman-teman, share to others, kalau mau cari others-nya yang tepat datang join Lope, jangan lupa ya. Oke, dan mengingatkan teman-teman untuk stay, tetap nafas di setiap hari Sabtu jam 10 pagi, jam 10 pagi. Setiap Sabtu itu kita adakan di sisi Taman Surya juga. Teman-teman bisa hadir untuk berdoa bersama-sama kita. Tapi bagi teman-teman yang kurang sehat, teman-teman bisa juga join secara online. Dan teman-teman, saya mau ingatin lagi untuk kalau teman-teman ada permohonan doa yang mau teman-teman ajukan untuk kita doakan sama-sama, teman-teman bisa scan barcode prayer request, itu ada di Instagram kita @disiut Taman Surya. Nah itu biasanya ditampilkan nanti ada di story-nya biasanya setiap Sabtu untuk request doa. Jadi saya percaya bahwa kita buat ini adalah bukan buat menggoda Tuhan atau berusaha merayu-rayu Tuhan, tapi kita percaya bahwa doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Itu satu orang, apalagi kalau rame-rame ya teman-teman ya. Jadi bukan ngeroyok Tuhan juga enggak,
Tapi biar kita juga bisa berbagi beban sama-sama. Dan teman-teman boleh tulis nama atau nggak tulis nama itu nggak ada masalah. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi karena saya sudah panjang banget sepertinya ya. Mari kita mengangkat tangan kita dalam posisi menerima. Kita mau terima berkat Tuhan, kita mau sama-sama menyelesaikan ibadah kita. Mari teman-teman, anak-anak muda, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan dari Roh Kudus menyertai engkau, mulai hari ini sampai kedatangan Yesus yang 2 kali, bahkan sampai selama-lamanya. Jadilah berkat dimanapun kau ada, jadilah garam, jadilah terang. Dan jadilah pribadi yang otentik, jadi pribadi yang real, jadi bukan jadi pribadi yang pura-pura. Engkau akan menunjukkan warna aslimu dimanapun kau berada. Karena engkau adalah anak-anaknya Tuhan. Dan orang boleh melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupanmu, di dalam setiap karaktermu, di setiap jalan kehidupanmu. Dan aku percaya biar Tuhan memantapkan kembali visi anak-anak muda yang ada. Supaya rancangan Tuhan boleh menjadi rancangan yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Dan kita boleh mengetahuinya. Rancangan yang terbaik itu. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Aku percaya bahwa kami semua belajar sesuatu lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur semua anak-anak muda yang siap mempraktekkan firman Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless you all and see you next week.